dengan akan dikeluarkannya Pergub, ini artinya akan menggunakan pagu anggaran tahun 2014 dan tidak sesuai dengan yang sudah diajukan dalam RAPBD 2015 oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, apakah kemudian masyarakat akan mendapatkan ekses negatif dari permasalahan ini? Kita akan bahas, namun ada informasi pengantar terlebih dahulu untuk Anda. Gara-gara kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI Jakarta, penyusunan APBD DKI Jakarta 2015 akhirnya batal diputuskan. Batas waktu tanggal 20 Maret 2015 yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan kisruh ini pun sudah terlewati. Hasilnya, pemerintah DKI Jakarta terpaksa harus menggunakan APBD 2014 untuk program kerja 2015 sesuai dengan peraturan gubernur. Bahwa hampir ya, Hanura ini menyatakan bahwa diserahkan kepada gubernur. Kemudian semua kecuali Nasdem. Tadi kita komunikasi sama ketua fraksi PDI juga sama. Gitu. PKB tadi hadir kan PKB. PKB, Golkar juga sama. Berarti semua fraksi kecuali Nasdem, Mas. Ya, tolong dicatat itu. Nanti dia komplain ke saya kan. Nanti kembali ke APBD 2014 ya Pak. Pak, persoalan Pak yang akan timbul nanti gimana tuh Pak kalau menggunakan RAPBD? Itu perintah undang-undang, Mbak. Perintah undang-undang begitu. Manakala tidak ada kesepahaman, maka kepala daerah menggunakan pagu tertinggi anggaran belanja tahun sebelumnya, begitu. Hal ini berarti RAPBD DKI Jakarta tahun 2015 sebesar 73,08 triliun rupiah tidak bisa disahkan. Karena harus mengikuti Pergub yang berarti kembali menggunakan RAPBD 2014 yang anggarannya jauh lebih kecil, yaitu hanya sebesar 72,9 triliun rupiah. Pihak DPRD pada tanggal 20 Maret lalu beralasan pembahasan RAPBD 2015 tidak cukup waktu karena konflik yang terjadi. Karena kita nggak punya banyak waktu, kemudian ketua kita juga berhalangan, kita nggak punya banyak waktu, ya. Tapi yang penting hari ini jam 00 itu harus kita sepakati dulu. Nanti kalau kita kagak sepakati kita dibully lagi. Ya kan, dihajar lagi, tidak konsisten. Lebih baik kita putusin dulu hari ini. Teman-teman udah ngedenger semua tadi praksi kayak apa yang disampaikan Bang Taufik itu, kan kita saksikan bersama nih. Betul nggak? Kita saksikan bersama, kagak kita buat-buat tadi. Ya nggak? Hal ini berarti semua rencana inovasi yang akan dilakukan Basuki Cahayapurnama untuk tahun 2015 ini batal terlaksana karena nilai pagu anggaran yang tidak sesuai dengan target. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan sejak awal Pemprov DKI menginginkan hasil akhirnya berupa perda dan bukannya Pergub. Namun pihak DPRD dengan sengaja mengulur-ngulur waktu. Tadi semua berharap ini menjadi perda. Dan pernyataan Pak Pras kan menyatakan mau perda, masih ingat gak? Dan sudah dalam persyaratan 13 anggota badan anggaran ini ditambah satu fraksi dan ketua tanda tangan saja ini sudah jadi perda. Karena ini bukan keputusan politik, tapi ini ada keputusan administrasi. Tidak ada lagi paripurna, baru akan dilaporkan di paripurna berikutnya. Makanya kami semua tentu tidak siap. Kita tentu menyiapkan versi perda yang 73 triliun. Suratnya pun semua surat yang perda. Sekarang saya sudah katakan dari awal bahwa mereka akan sengaja mainin kami. Coba waktu itu Pak Taufik menyangkal kan? Saya sudah bilang waktu itu, disangkal. Kenapa saya curiga seperti itu? Mungkin mereka malu. Kalau ini dibuat perda langsung, berarti secara hukum tuduhan mereka itu adalah fitnah. Membuat angket menuduh saya. Bagi Gubernur Ahok, pengesahan perda ini bukan hanya soal kisruh penggunaan dana, tapi juga sebagai dobrakan sejarah pemerintahan di Indonesia di mana tidak akan ada lagi pihak oknum DPRD yang bisa berusaha menekan kepala daerah. Tim Liputan, Metro TV. Baik, pemirsa, saya akan mulai perbincangan. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio pagi ini. Selamat pagi. Dari sebelah kiri saya ada Bung Ansi Lema, pengamat politik.
juga Sekjen dari Fitra atau Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Mbak Yeni Sucipto, dan juga Ketua Fraksi DPRD DKI Fraksi Nasdem, begitu ya, Bung Bestari Barus. Selamat pagi, sudah hadir di sini. Saya ingin mulai dulu dari Bung Bestari. Akhirnya rapat Badan Anggaran kesepakatannya ya sudah menyerahkan saja kepada Gubernur. Nasdem tidak ada di situ pada saat itu, tapi tidak bisakah pada saat itu dibicarakan sehingga DPRD mensupport? Ya, saya tidak ada di situ dan saya menginstruksikan memang untuk tidak lagi menghadiri lanjutan-lanjutan daripada pembahasan tersebut. Gitu. Jadi apa yang terjadi di dalam saya hanya dengar dari penyampaian kawan-kawan saja. Ada beberapa pemikiran untuk kemudian ini diputuskan, tapi kalau dibilang diputuskan juga belum ditandatangani ya. Belum ditandatangani, kan baru mungkin hari ini ditunggu oleh Depdagri gitu. Jadi sesuai apa yang disampaikan dan saya dengar juga dari Gubernur bahwa syarat sah secara administrasi terhadap Perda ini dapat dilakukan dengan ditandatangani oleh Ketua, kemudian 13 anggota Banggar berikut satu fraksi. Ya, kalau fraksi-fraksi yang lain agak keberatan menandatangani, nggak apa-apa lah, Nasdem yang tanda tangan satu fraksi, gitu, supaya ini tetap menjadi Perda dan tidak menjadikan ini menjadi satu presiden buruk ke depan. Oke. Tapi ini bukannya sudah lewat dari tenggat waktunya hari Jumat kemarin pukul Ya kan 00. penyerahannya baru hari ini. Oke. Nah, batas waktunya kan tanggal 23. Ya, tapi apakah kemudian tentu ada komunikasi antara Nasdem dengan partai-partai lain, begitu fraksi lain di DPRD. Apa sebenarnya yang membuat kekeh kemudian tidak mendukung Perda, tapi Pergub? Ya masing-masing dengan jalan pikirannya masing-masing lah. Bahwa kemudian ini menjadi Pergub atau Perda kan memang harus dibicarakan pada tingkat rapat pimpinan dan Banggar gitu ya. Ya, saya tidak bisa mengatakan, wah, partai lain mengatakan begini-begitu. Kita hanya berpikir Nasdem pro kepada Perda, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Oke. Bung Ansy, mungkin Anda bisa memetakan ini ya. Masih seperti ini kondisinya DPRD, tapi apakah kemudian akan ada berubah sikap atau sudah selesai di situ saja? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya kira saya ingin mendudukkan masalah ini pada porsi ataupun posisi yang pas begitu. Saya kira kisruh APBD antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan DPRD DKI Jakarta ini tidak bisa kita lihat sebagai suatu persoalan yang menggelisahkan. Bagi saya ini persoalan yang menggairahkan begitu, dan ini sebenarnya merupakan suatu kabar baik. Karena apa? Karena kisruh yang terjadi selama ini itu membuka mata publik dan kemudian menyadarkan kita semua bahwa selama ini telah terjadi praktek katakanlah kolutif dan juga ada begitu banyak ketidakbenaran dan juga ada tata kelola penganggaran yang amburadul begitu, tidak akuntabel, tidak transparan dan seterusnya. Karena itu apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini sebenarnya kan dia ingin mendobrak ataupun juga ingin membongkar suatu kebiasaan lama dalam tata kelola penganggaran dan ingin melakukan proses transformasi dari penganggaran yang mungkin istilahnya politik gelap gulita begitu. Dia transformasi menjadi politik yang relatif terbuka, transparan, dan kemudian menjadi terang benderang, sehingga kemudian publik pun bisa mengakses dan juga mengetahui. Nah, kasus misalnya UPS misalnya, kalau seandainya itu tidak dibuka ke hadapan publik, saya kira hari ini kita juga tidak mengerti persoalan ini. Karena itu menurut saya, ini harus kita pahami betul, semangat awal kisruh atau keributan ini, sebenarnya bagi saya ini sehat bagi demokrasi. Nah, kalau tadi Vina menyatakan atau menanyakan kira-kira peta ke depan ini seperti apa, saya kira memang kalau ditanya, Nasdem mungkin akan pro kepada Perda. Sudah jelas ya? Sudah jelas begitu, karena angket ini sendiri kan Nasdem kemudian menarik diri dari sini. Sementara saya memprediksi partai-partai lain yang terus mendorong angket ini tetap akan mendorong ke Pergub. Karena alasannya, dengan adanya Perda berarti tidak bisa. Alasannya adalah kita tahu bahwa hak angket yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta itu sebenarnya didasari oleh upaya mereka untuk mempersoalkan ya pengajuan RAPBD oleh
Basuki Cahayapurnama yang dituduhkan oleh mereka atau anggota DPRD DKI Jakarta itu mengajukan RAPBD bodong begitu. Tetapi kan hari ini kita lihat bahwa Kementerian Dalam Negeri itu melakukan proses evaluasi, revisi terhadap APBD yang dituduhkan bodong begitu. Nah, kalau seandainya ini dikembalikan ke Pemprov dan kemudian dibahas bersama DPRD, apakah ini bukan merupakan suatu apa ya? DPRD sebenarnya menepok air ke muka sendiri gitu loh. Kasarnya melakukan apa ya? Menjilat ludah sendiri kan begitu. Jadi sebenarnya mereka juga telah kehilangan apa ya? Kalau seandainya mereka memilih opsi Perda. Itu sebenarnya menggembosi hak angket yang kencang mereka lakukan. Kan dua hak angket yang mereka gulirkan, alasan yang pertama itu adalah Ahok dituduh sebagai mengajukan RAPBD bodong, dan yang kedua terkait dengan etika Ahok ya. Yang sebenarnya itu soal etiket, soal gaya komunikasi, dan padahal kalau kita membuka-buka aturan di undang-undang, angket itu tujuannya adalah untuk menyelidiki kebijakan yang sifatnya strategis. Nah, jadi tidak semata-mata prosedural administratif belaka. Baik, ini kan memang belum ditandatangani seperti Bung Bestari nyatakan tadi, tapi kemudian arahnya kita sudah harus bisa melihat ini sepertinya arahnya ke Pergub begitu ya. Mbak Yeni, Anda melihat dengan nanti akan dikeluarkan Pergub, apa saja ekses negatifnya? Nah, sebenarnya seperti ini ya, catatan kritis kita pada saat saya sebelum berbicara mengenai anggaran, ada harapan kita dalam 7 hari kerja setelah direview oleh Kementerian Dalam Negeri, hanya persoalan administrasi di dalam dokumen versinya Pemprov, itu seharusnya ada beberapa item yang memang harus direvisi pada saat pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Ada 14 kegiatan anggaran yang notabene di situ ada 19 triliun. Harapan kita sebenarnya itu yang diselesaikan dalam 7 hari kerja, tetapi tiba-tiba diarahkan ke Pergub. Nah, Pergub ini sebenarnya berdampak pada pelayanan publik di DKI Jakarta. Karena apa? Di dalam aturan yang berlaku di dalam PP 58 tahun 2005, kemudian ada Permendagri 13 tahun 2006, itu mengatakan bahwa jika tidak ada kesepakatan di dalam pembahasan APBD kemudian mengarah ke Pergub, memakai anggaran setinggi-tingginya tahun kemarin. Kalau tahun kemarin berarti adalah APBDP tahun 2014 sebesar 72,9 triliun. Hanya saja batasannya adalah yang disusun atau dilaksanakan oleh Pemprov adalah yang pertama mengenai belanja prioritas program berdasarkan urusan wajib, ya kan, berdasarkan urusan wajib. Yang kedua adalah menjalankan program yang tidak mengikat. Yang tidak mengikat itu adalah belanja pegawai, belanja rutinitas dan sebagainya. Kemudian yang selebihnya untuk urusan pilihan, kemudian urusan yang tidak mengikat itu tidak bisa dijalankan. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah usulan-usulan program di tahun 2015 untuk perencanaan 2015 otomatis tidak akan terlaksana karena akan memakai yang urusan program berdasarkan urusan wajib itu tadi. Nah, kemudian ada persoalan yang ketiga. Kita tahu 2014 itu kan silpa tinggi, ya kan? Silpa tinggi. Ini juga menjadi catatan kritis kita. Dalam penyusunan untuk APBD 2015 yang memakai tahun sebelumnya, kita tahu rapot merah untuk DKI Jakarta itu kan baru menyerap sekitar 47% di tahun 2014. Nah, saat ini kekhawatiran kita tahun 2015 juga seperti itu. Selain telat, kemudian adalah pemakaiannya untuk tahun 2014 tidak akan maksimal, memakai alokasi sebelumnya karena tidak akan maksimal karena belanja prioritas urusan wajib dan yang tidak mengikat itu tadi, yang mengikat itu tadi. Nah, itu loh kita bayangkan mungkin bisa saja asumsi kita kira-kira sekitar 50-60% itu tidak terserap. Karena ada silpa yang kemarin juga, kemudian juga pos-pos pengeluarannya juga terbatas, tidak bisa seperti APBD biasa begitu ya. Oke, kita akan bahas lagi, namun setelah jeda berikut ini, pemirsa kita tahan dulu, Bincang Pagi akan segera kembali.
Ya, pemirsa, langsung saja saya lanjutkan kembali. Bung Bestari Barus, Anda menyatakan, menurut Anda sepakat bahwa ada eksesnya seperti ini, silpanya bisa jadi akan lebih besar lagi, itu kemudian juga penyerapannya bisa jadi kurang dari 50-60%? Saya tidak ingin berandai-andai lah, karena gini, sampai hari ini toh belum ditandatangani. Ya kan? Apakah itu menjadi perda ataukah itu menjadi pergub, karena Ketua DPRD wajib menandatangani, kan begitu. Sampai sekarang kan Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD ini belum menandatangani. Itu satu. Kedua, kalau mengenai silpa akan tinggi, ini prediksi-prediksi lah, boleh-boleh saja. Namun saya rasa seperti juga Gubernur meyakinkan kepada kami juga bahwa tidak akan ada silpa itu, karena memang ada dimungkinkan untuk isi perut daripada APBD ini nanti akan mengalami penyesuaian. Ya, saya tidak mengatakan perubahan, tapi penyesuaian lah. Yang bunyi undang-undang itu kan akan menggunakan anggaran terbesar sebelumnya. Ya, bukan karena 2014 ini, tapi karena memang 2014 yang terbesar dari tahun sebelumnya gitu. Maka dipakailah 2014 ini. Tapi ya, kita masih berharap bahwa ini bisa perda. Tapi kalau perda, pergub dari segi timeline atau jadwalnya itu nanti akan lebih lama pergub begitu? Ya, karena tentu akan harus disusun ulang kembali mana yang disesuaikan gitu. Nah, ini membutuhkan waktu kurang lebih sebulan dari sekarang. Jadi masyarakat DKI ini akan mengalami keterlambatan pelayanan selama 1 bulan ke depan lagi. Kalau dia mulus, kalau misalnya di dalam itu penyesuaiannya lambat, tentu akan bisa sampai kepada bulan 6. Kan luar biasa sekali, ya. gitu. Bung Ansy, bagaimana komentar Anda? Iya, kalau saya justru melihat bahwa kalau seandainya pilihannya adalah pergub, karena kita kan harus menunggu, harus ada surat keputusan pimpinan Dewan terkait dengan apakah mereka akan menolak ini menjadi perda, kan begitu. Itu mekanisme yang sudah baku. Kalau seandainya pergub, saya justru melihat silpa itu tidak akan terjadi. Karena plafonnya kan 72,8 sekian, dan pada saat itu Basuki Cahayapurnama dengan jajarannya itu memiliki otoritas untuk menyusun sesuai dengan apa yang menjadi agenda-agenda prioritas dalam proses pembangunan ini. Satu-satunya katakanlah yang mungkin agak terhambat itu adalah butuh proses, kira-kira 2 minggu atau 1 bulan, sehingga ada keterlambatan dalam proses pelayanan ke hadapan publik. Tetapi kalau kita bicara misalnya pelayanan di kelurahan, kecamatan, di sekolah-sekolah atau di rumah sakit, ini kan pelayanan yang sifatnya reguler dan jalan terus. Nah, keterlambatan ini saya kira ini bisa kita pahami bersama. Karena apa? Karena ini kan ibarat kanker. Ini ibarat kanker yang saya katakan begitu, dan Basuki Cahayapurnama ingin mengoperasi ini begitu dan mengangkat ini, dan tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada sejumlah sisi begitu loh. Tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira pergub kalau seandainya ini jadi, ini akan menjadi DKI Jakarta akan menjadi provinsi pertama di Republik Indonesia yang menerapkan APBD berdasarkan peraturan gubernur begitu. Nah, saya ingin membeberkan ada pola relasi antara pemerintah provinsi dan DPRD atau pemerintah kabupaten kota dan DPRD. Itu ada 3 pola. Pola yang pertama itu yang kita kenal dengan pola kolektif kolegial, yang utamanya itu menekankan adanya checks and balances antara DPRD dan juga pemerintah daerah begitu. Dan biasanya pola check and balances ini berjalan secara sehat karena mereka transparan, mereka akuntabel dan saling mengisi. Pola yang kedua, yang pertama itu adalah kolektif kolegial, pola yang kedua itu adalah pola yang sifatnya itu kolutif begitu. Nah, proses pembahasan dalam penganggaran APBD misalnya, ini biasanya smooth, biasanya lancar, bahkan ibarat jalan tol dan cepat sekali. Tetapi yang bisa kita lihat di dalamnya itu biasanya sudah ada persekongkolan lah, ada semacam unholy alliances antara pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dan juga legislatif begitu. Nah, sudah ada katakanlah kafling-kafling membagi kue anggaran begitu. Nah, pola yang ketiga ini yang kita lihat di Jakarta, pola konfliktual. Kita lihat sampai hari ini itu semacam terjadi deadlock begitu. Basuki Cahayapurnama dan DPRD DKI Jakarta itu susah sekali untuk mencapai titik temu konsensus gitu. Ini ibarat air pada satu sisi dan juga ada minyak. Tapi menurut Anda ini sehat ya? Menurut saya ini sehat. Dan kita harus waspada terhadap proses penganggaran yang prosesnya itu smooth, lancar dan cepat. Jangan sampai ini ada apa-apanya. Kalau judul kita hari ini gagal sinergi DPRD
dan Ahok, menurut saya ukurannya sinergi ini bisa tercapai kalau seandainya ya ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran ini. Selama ini tidak ada, Basuki Cahayapurnama akan terus menancapkan gasnya dan saya kira akan seperti ini. Mbak Yeni, bahwa ada statement juga dari Ahok bahwa ini sebenarnya kan bisa Pemprov sendiri yang menentukan, jadi siapa kemungkinan kecil. Nah, kalau hal seperti itu? Tataran idealnya kan begini, dalam 1 tahun itu kan ada pencairan ya, 3 sampai 4 kali pencairan, ya kan tahapannya. Tahapan pertama, tataran idealnya kan bulan April, ya kan, tahapan April. Kita tahu juga penyerapan. Ini kan terhitungnya kan triwulan sekali. Kalau melihat tataran ideal seperti itu dengan kurun waktu bulan Mei sampai bulan Desember, saya rasa itu tidak akan mungkin dalam 3 tahapan pencairan itu dilakukan. Karena ini kan ngomong pada persoalan berbicara pada persoalan administrasi juga, birokrasinya seperti apa kan begitu. Ya kan? Kenapa kita berpendapat bahwa silpa itu akan tinggi begitu kan, dan penyerapan untuk APBD 2014 itu sangat kecil sekali, ya kan. Terus kemudian PR yang kedua, dalam dua minggu ini kan ada waktu ya teman-teman Pemprov untuk menyusun. Ada beberapa revisi yang harus dilakukan oleh Pemprov dan itu PR yang besar. Ada 19 triliun yang seharusnya itu tidak dimasukkan di dalam APBD tahun 2015 ini, karena itu penting seharusnya. Yang pertama adalah soal TKD, ya kan. Yang kedua yang TKD 10 triliun, yang 9 triliun adalah beberapa alokasi anggaran yang kemudian diarahkan ke belanja pelayanan publik, terutama untuk mengatasi kemacetan, kemudian untuk mengatasi banjir. Karena kan alokasinya kan cukup sedikit dari review dari Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya yang menjadi persoalan ini adalah tadi saya sepakat bagaimana membangun transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di dalam penganggaran untuk APBD 2015. Saya rasa kalau Ahok cukup berkomitmen untuk itu, dalam 2 minggu ini sebelum pengesahan APBD 2015, seyogyanya diadakanlah konsultasi publik dengan dengan masyarakat di dalam bagian membangun demokratisasi anggaran. Jika memakai pergub prioritas program untuk urusan wajib yang harus dikerjakan untuk tahun 2015. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit. Saya kira kan sebelum masuk kepada pergub, kan proses sebelumnya sudah ada. Musrenbang misalnya, mulai dari tingkat yang paling bawah, menengah sampai tingkat paling atas gitu ya, musyawarah perencanaan pembangunan di Jakarta. Saya kira ini kan sudah bisa menjadi gambaran bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Pemprov untuk bisa menjadikan ini sebagai skala prioritas begitu. Selain yang tadi saya kira yang harus juga mendapatkan prioritas itu misalnya soal macet, soal banjir dan soal sampah. Jadi misalnya. Sebenarnya masalah prioritas itu udah clear. Iya, saya kira ini sudah clear begitu. Saya justru melihat bahwa pergub ini secara politis itu membuat ini selama ini kan yang namanya pemerintah daerah itu konon kabarnya rada ngeri atau rada takut kepada DPRD begitu. Dan Pemprov itu pemerintah daerah itu cenderung disandra kan gitu. Nah, jadi dengan ada pergub ini bangunan soal partisipasi di dalam proses-proses musrembang itu kan hanya di wilayah perencanaan saja. Tetapi pada saat pembahasan anggaran keterlibatan masyarakat kan tidak ada sama sekali. Nah, inilah sebenarnya ruang-ruang di dalam pembentukan rancangan perda itu harus dilakukan di kedua institusi, ya kan? Diadakan konsultasi publik atau uji publik. Itu di dalam aturan-aturannya sudah jelas di dalam Permendagri 13, di dalam PP 58, di dalam Undang-Undang Pemda yang terbaru, itu harus ada keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan penganggaran. Yang menjadi catatan penting saat ini adalah karena ini dokumennya adalah dokumen yang sudah direview begitu kan, kemudian diarahkan ke pergub, ada item-item yang seharusnya kemudian dimasukkan begitu kan di dalam pembahasan APBD 2015. Saya contohkan begini. Di dalam review Kementerian Dalam Negeri, pertama kita melihat ada jasa kantor yang begitu tinggi, gitu kan? Ada angka sekitar 4,1 triliun. Kemudian ada alokasi anggaran makan minum hingga mencapai 864 triliun. Kemudian ada angka untuk habis pakai, kayak gitu kan? Belanja barang bagus pakai, kan tidak gitu. Perlu lah, begitu yang ya? tidak perlu dan itu dimasukkan kepada belanja-belanja pelayanan publik, terutama untuk mengatasi persoalan banjir. Banjir kita lihat masih di angka 2,3 triliun begitu loh. Tapi untuk infrastrukturnya juga 2,9 sudah dilakukan ya triliun. Pak Bestari ya?
Ya harusnya begitu. Ini jadi begini nih. Ini kan dilakukan ada puluhan ribu item ya. Ya. Saya rasa kalau kita bicara tingkat ya penganggaran ini kan sesuatu yang sangat mungkin perlu perhatian. Jangankan anggaran APBD DKI yang besarnya 73 triliun. Kalau kita melaksanakan acara 17-an pun kadang-kadang masih selip itu walaupun sedikit saja gitu. Jadi ini akan masih tidak dekat dengan sempurna gitu. Saya nggak mau mengatakan jauh. Namun sekurang-kurangnya ada hal yang mungkin dapat kita lihat semangat untuk perbaikan itu ada. Nah, oleh karenanya saya akhirnya dari diskusi ini berpikir Pergub itu juga baiklah mengingat eksekutif dalam hal ini gubernur dan THPD itu akan dapat membuat satu penyisiran ataupun penyempurnaan yang nanti harus dipertanggungjawabkan ke publik secara transparan. Ini menjadi penting gitu. Ini pun bagus juga walaupun ini presiden sebetulnya. Ya, sebentar. Tapi kemudian kalau misalnya ada kekhawatiran bahwa ini hanya bisa untuk belanja prioritas wajib, kemudian juga program-program lainnya agak sulit untuk dilaksanakan karena terikat dengan ini, Anda sepakat begitu akan ada kesulitan daerah sana atau tidak? Saya rasa tidak lah, karena aturan juga yang disampaikan kepada kami bahwa terbuka kemungkinan untuk melakukan penyempurnaan kembali terhadap rancangan Pergub ini nanti ya, terhadap kaitannya dengan APBD agar ini bisa jadi maksimal gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kemudian karena Pergub tak bisa melaksanakan ABCD, hanya kepada belanja tidak mengikat dan rutin. Saya rasa tidak seperti itulah. Baik. Kita akan bahas lagi ya. Setelah jeda berikut ini kita tahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali. Oke, Bung Bestari, Anda menyatakan bahwa sebenarnya ini bisa lah untuk diantisipasi. Tapi ada permasalahan juga soal belanja prioritas wajib dan lain sebagainya yang itu sebenarnya jadi dampak yang tidak menyenangkan atau negatifnya dari Pergub. Untuk mengantisipasi ini apa yang kemudian bisa dilakukan? Gampang sekali itu saya rasa. Dan itu tidak menjadi satu masalah yang pokok. Artinya APBD DKI ini bukan hanya concern daripada pemangku kepentingan, ya kan? Rakyat menunggu ini, ya. Presiden, ada Mendagri, ada yang juga memberikan perhatian terhadap ini. Saya yakin, saya sepakat dengan beliau. Silpanya ini bisa tidak ada, tapi bukan seperti itu menyebutkannya. Pasti akan ada payung. Ya kan? Karena ini presiden buruk ibu kota loh, nggak boleh dimain-mainin loh. Gitu loh. Nah, ini rentan terjadi gejolak sosial, konflik sosial di tengah masyarakat apabila APBD ini tidak dapat diserap maksimum selama 2 tahun berturut-turut. Ini akan menimbulkan gejolak yang luar biasa. Dan saya yakin Pak Presiden maupun Pak Menteri Dalam Negeri memahami situasi ini. Sehingga saya sangat meyakini entah dalam bentuk apa nanti, saya yakin akan ada payung untuk melaksanakan APBD walaupun dalam bentuk pergub tadi akan maksimal. Oke, tetap akan maksimal. Masalah-masalah tadi bisa diantisipasi dengan adanya support dari pemerintah pusat ya? Harus, wajib, dan kita mengawasi. Oke, baik. Nah, Bung Ansi sempat ada pernyataan begitu ya dari Ahok menyatakan bahwa dengan contoh DKI Jakarta seperti ini artinya bisa menginspirasi kepala daerah yang lain untuk berani begitu jika seandainya ada tekanan dari DPRD. Anda sepakat dengan pernyataan itu atau sebenarnya ini bukan proses demokrasi yang sesungguhnya? Ya, tadi kan saya bilang ada 3 pola relasi tadi. Satu itu yang pola konfliktual ya. Nah, lawan dari ini kan pola yang tadi saya katakan pola kolutif gitu. Nah, selama ini kita ketahui bahwa kerap kali ini kan ada katakanlah ada persekongkolan lah antara oknum-oknum di DPRD dan juga oknum-oknum di pemerintah begitu kan, SKPD dan seterusnya begitu. Nah, Basuki Cahayapurnama ini datang ingin membongkar ini begitu. Dan memang pola yang harus dia lakukan itu adalah ketika DPRD tidak bisa diajak katakanlah untuk bersikap transparan dan kemudian membuka ini ke hadapan publik, ya mau tidak mau akhirnya yang terjadi adalah pola konflik begitu. Nah,
Ini saya kira ini sehat karena apa? Karena menurut saya ini akan menjadi katakanlah menjadi kekuatan bagi pemerintah provinsi untuk bisa melepaskan diri, tidak terus-menerus menjadi sandera dari Dewan Perwakilan Daerah setempat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita pakai pergub, walaupun saya sendiri secara pribadi berharap memang ini perda begitu. Ya. Tetapi kalau melihat realitas politik di Kebon Siri, ini nampaknya mungkin hanya mukjizat yang bisa membuat ini terjadi. Ya. Tapi poin penting kalau misalnya ini pergub ini terjadi, saya kira dana-dana yang selama ini menjadi kontroversi, katakanlah yang 12,1 T yang dibilang bahwa ini siluman dan seterusnya oleh Basuki Cahayapurnama, ini setidaknya ini tidak akan akan selamat lah, katakan seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba tanyakan Bung Ansi sebentar. Kita sudah terhubung dengan Pak Doni Munek, Dirjen Keuangan Daerah dari Kemendagri. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Vina, selamat pagi teman-teman semua. Ya, Pak Doni, ini kan kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang juga di Bincang Pagi, ini lebih arahnya ke Perda, tapi sekarang sepertinya arahnya ke Pergub begitu ya. Lalu kemudian konsekuensinya seperti apa Pak, kalau kita bicara soal timeline sekarang? Jadi begini, intinya kan kita tetap masih menunggu hasil akhir dari finalisasi pembahasan kesepakatan antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran ya pada hari Jumat malam itu kan. Ya. Setidak-tidaknya sampai pukul 12 malam. Namun karena terbentur satu dan lain hal karena hari libur Sabtu Minggu, ya tentunya hari ini merupakan hasil yang harus kita dapatkan. Dan hasil itu tentu harus dalam bentuk tertulis. Kan saya mengikuti saja pernyataan-pernyataan pihak dari beberapa pihak kira-kira begitu ya, tetapi tidak bisa begitu. Ini harus ada keputusan. Jadi kalau kita kembalikan kepada pasal 114 Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan kemudian PP 16 tahun 2010, berarti di sana harus ada keputusan pimpinan DPRD tentang sikap mereka terkait dengan hasil pembahasan evaluasi RAPBD oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi kita tunggu pada pagi hari ini. Siapa saja Pak yang dibutuhkan tanda tangannya? Ya, jadi begini. Jadi kalau keputusan pimpinan DPRD itu sejatinya merupakan kewenangan dari pimpinan DPRD itu sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi hasil kesepakatan ya antara TAPD dengan Badan Anggaran. Nah, kami berharap tentunya kalaulah itu misalkan ya, kita belum tahu ya apa yang akan terjadi ya, meskipun kita mengikuti, tapi saya tidak mau menduga-duga. Jadi kalaulah misalkan nanti sepakat atas hasil pembahasan, maka dengan dasar keputusan pimpinan DPD itulah menjadi landasan Pemda untuk menerbitkan peraturan daerah. Namun kalau ternyata hasil akhirnya hari ini katakanlah tidak ada kesepakatan, maka dengan sendirinya dia akan menjadi, maka Menteri Dalam Negeri dapat memberlakukan pasal 314 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pagu anggaran tahun sebelumnya diberlakukan berdasarkan angka perubahan. Kalau tertulisnya kami terima ternyata ada penolakan ya atau tidak sepakat kira-kira begitu, maka Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan radiogram. Radiogram untuk memerintahkan kepada gubernur untuk segera dapat menyiapkan rancangan peraturan gubernur. Berapa lama Pak artinya waktunya? Jika kemudian pakai pergub, menggunakan pergub, berapa lama waktunya untuk dana cair? Kalau Perda Anda sempat menyatakan itu 15 hari kurang lebih. Kalau Pergub bagaimana? Ya, sama juga. Jadi begini, kalau sesuai ketentuan, ya sesuai ketentuan di PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 2006 sebetulnya 1 bulan, 30 hari kerja. Tapi kita bisa bekerja cepat. Menteri Dalam Negeri Pak Cahayapurnama sangat komit ya, sangat ingin bekerja secara cepat gitu ya, untuk memberikan kepastian pelayanan terhadap masyarakat dan menjamin efektivitas pemerintahan daerah, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jadi katakanlah 30 hari itu kita bisa percepat. Kami berharap setidak-tidaknya awal-awal April ini, kalau memang betul pilihannya nanti harus menjadi peraturan gubernur, intinya kita bisa menjamin bahwa pemerintahan dapat berjalan sesuai seperti apa kita harapkan dan pelayanan pemerintahan dapat terjamin caranya. Pak Doni, mohon maaf kita harus jeda dulu, tapi setelah jeda ini saya akan kembali menanyakan kepada Anda ini soal batasan-batasan dengan pergub ini, artinya hanya bisa pada program-program yang wajib atau prioritas saja begitu. Bagaimana untuk mengantisipasi ini? Nanti saya akan tanyakan setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Pemirsa, kembali di Bincang Pagi, kita masih terhubung dengan Pak Doni Munek dari Kemendagri. Pak Doni masih bersama kami?
Ya, Mbak Vina masih. Ya, Pak Doni, tadi mengenai pertanyaan saya sebelum jeda, ada batasan begitu kalau kita menggunakan Pergub soal tadi hanya terbatas pada belanja prioritas wajib, kemudian program-program yang tidak mengikat, mengenai usulan program baru di 2015 itu akan sulit terlaksana. Itu bagaimana Pak sebenarnya? Jadi begini, cara memahaminya begini ya, kalau kita kembalikan kepada regulasinya, berarti karena kan pagu anggaran tahun sebelumnya, 2014 ya, berdasarkan angka perubahan. Sekarang pendapatan belanja Pemda DKI itu 67 triliun, ya. Di 2014 itu 63 triliun cuma setelah kita hitung ya. Nah, nanti magnitud dan besarannya mengacu kepada apa yang dibutuhkan pada 2015 terhadap sisa kebutuhan. Jadi begini, sisa kebutuhan itu apa? Ini 9 bulan kan? 9 bulan berarti nanti yang dapat dikeluarkan adalah belanja-belanja terkait dengan belanja wajib, belanja mengikat, belanja yang betul-betul prioritas-prioritas pembangunan. Ambil contoh misalkan MRT itu 4,62 triliun, kemudian Transjakarta itu 1 triliun, jalan layang, kemudian kebersihan, pengurukan sungai, pembangunan rusunawa, ya, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, itu semua harus dikeluarkan. Oh, itu bisa berarti Pak ya? Oh bisa, nggak ada masalah itu ya, pasti terjamin itu ya. Kemudian katakanlah untuk yang namanya katakan untuk gorong-gorong peningkatan jalan dan seterusnya, itu nanti kami akan susun bersama lagi RKPD dan PPAS-nya. Rencana kerja pemerintah daerah dan PPAS itu kita sisir. Adakah konsistensinya antara PPAS itu dengan RKPD yang merupakan visi-misi seorang kepala daerah? Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah terlalu besar begitu ketika ada Pergub, Pak? Hampir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan cuma nanti kita harus minta maaf. Mari katakan secara terus terang. Katakanlah begini, sosialisasi, rapat-rapat kerja ya, yang kita katakanlah kemudian perjalanan dinas ke luar negeri apa segala macam terpakai itu tidak ada. Kita murni fokus hanya kepada pembangunan DKI guna menjamin efektivitas. Pak Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sudah perintahkan infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan itu harus terjamin. Yang sifatnya pelayanan publik itu harus mendapatkan jaminan tepat. Jadi payung hukumnya jelas ada, tidak ada masalah sama sekali tidak ya Pak ya? Tidak ada masalah, tidak usah khawatir. Insya Allah kita bisa bekerja cepat. Mendagri biasa kerja cepat itu. Baik, terima kasih Pak Doni Munak sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Mbak Yeni, saya ke Anda dulu. Tadi soal eksesnya atau kekhawatiran itu ternyata sudah dijawab oleh pihak Kemendagri bahwa ternyata tidak masalah, aman, tenang, bisa dilaksanakan. Oke, sebenarnya kan lebih pada inilah usulan-usulan program, belum tentu itu kan ada urusan wajib dan urusan mengikat kan. Ini kan usulan-usulan program yang melalui proses-proses di perencanaan dari musrembang kelurahan sampai ke tingkatan kota. Apakah ini terakomodir atau tidak? Itu nanti kan kita melihat di Pergubnya, begitu kan? Kita tidak menginginkan bahwa Pergub menjadi sebuah keleluasaan yang disusun oleh Pemprov sedemikian rupa kan begitu. Keinginan kita bahwa catatan kritis kita bahwa jika mengarah ke Pergub ini adalah ke teman-teman di DPRD bahwa fungsi budgetingnya itu tidak efektif gitu loh. Karena kan kita tahu bahwa membahas APBD itu tidak bisa menegasikan kedua-keduanya begitu loh. Karena yang DPRD-nya adalah representasi perwakilan dari rakyat, kemudian ini adalah dari teknokrasinya adalah dari teman-teman eksekutif mencoba untuk melakukan pembahasan APBD. Kalau di Pergub mengarahnya berarti apa, fungsi budgetingnya tidak berjalan dan begitu. Sudah disebut juga sampai tahun 2017 bahkan ini 2017 begitu. 2019 itu akan nah sebenarnya awalnya begini ya Mbak ya. Kalau kita berkeinginan bahwa oke lah memfungsikan fungsi-fungsi budgetingnya itu tidak bermain di ranah ranperda, seharusnya pada kebijakan umum anggaran itu sudah selesai sehingga tidak masuk 12,1 yang menjadi perdebatan. Sehingga soal-soal administrasi tadi itu tidak menjadi persoalan gitu loh. Kita tanyakan ke DPRD-nya sendiri, ini fungsi hak budgeting begitu dari DPRD jadi otomatis hilang kalau misalnya apalagi sudah disebut nanti kalau misalnya DPRD kekeh terus seperti ini bersikukuh mungkin sampai tahun-tahun sekian nanti 2017 ya, sampai sekarang kan hak budgeting itu masih melekat ya. Kan begitu. Dengan adanya hak budgeting itu kemudian saya nggak tahu seharusnya tidak digunakan untuk menolak atau apa kan. Tetapi seharusnya bagaimana memperkuat ini tadi. Maka harapan saya ke depan sebagai fraksi terbaru gitu ya, Nasdem ini di DPRD di DKI, kita berharap ke depan ini komunikasi antara Dewan
ya dengan eksekutif ini dibangun dari mulai bawah. Kemarin saya mengisyaratkan kepada Pak Gubernur, Pak, tolong sampaikan kepada perangkat sampai ke bawah itu bahwa musrenbang di tingkat kelurahan pun kami sudah diundang. Karena kita kan jadwal tidak diberikan nih. Itu sempat saya protes kemarin, saya sampaikan minta tolong. Nah kemudian alhamdulillah lah 1 hari setelah itu Camat Cempaka Putih telepon saya, gitu, memberitahukan kita lagi musrenbang seperti itu. Ini alangkah bagus gitu. Jadi betul-betul aspirasi tadi ini bisa diambil dari bawah dan pokok-pokok pikiran Dewan sebagaimana diisyaratkan Gubernur pada satu rapat paripurna kita itu dapat diakomodir karena asalnya memang terserap dari bawah tadi ini. Apa yang dibutuhkan oleh tingkat kelurahan pada pelayanan publik, kecamatan, sekolah dan sebagainya sampai kepada jalan dan seterusnya. Nah, Bung Ansy, Anda melihat adakah kemudian ini menjadi presiden buruk fungsi dari DPRD atau legislatif begitu yang seharusnya berjalan ini jadi tidak berjalan karena ya ada kepentingan-kepentingan itu? Ya saya kira tentu saja. Dan kalau seandainya DPRD tidak kemudian membenahi dirinya, ini distrust ataupun krisis kepercayaan publik terhadap DPRD ini akan semakin dalam. Lalu damage control-nya bagaimana? Ya, saya kira kan pesannya jelas begitu. Bahwa sebenarnya apa yang mau didorong oleh Basuki Cahayapurnama atau yang juga didukung oleh masyarakat hari ini itu adalah berlakulah transparan dan akuntabel. Hanya itu, tidak lebih dari itu saya kira. Nah, yang berikut soal yang tadi kekhawatiran-kekhawatiran yang sempat kita diskusikan di sini, setelah saya menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Doni, tampaknya ini sudah bisa diakomodasi dan sudah bisa diatasi begitu. Artinya pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri itu sebenarnya sudah mungkin menyiapkan payung hukum sebagai mekanisme alternatif untuk menyelesaikan apa yang menjadi kesangsian kita ataupun kekhawatiran-kekhawatiran kita begitu. Nah, saya kira hari ini proses politik sebenarnya sinyalnya tampaknya sudah selesai. Proses yang masih berlangsung ini hanyalah proses administratif sifatnya begitu. Nah, tetapi ini juga saya kira di balik kisruh ini atau di balik peristiwa ini, hal yang paling penting adalah apa? Bahwa kisruh antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta ini setidaknya ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, dan tidak hanya itu aja, tetapi juga bagaimana relasi antara pemerintah pusat dan juga kementerian-kementerian ini. Karena tata kelola anggaran yang amburadul itu tidak hanya terjadi antara pemerintah daerah dan juga DPRD, tetapi juga pada level nasional. Karena itu menurut saya Presiden Joko Widodo harusnya mengambil momentum ini untuk mendorong proses misalnya katakanlah e-government, e-budgeting, e-procurement, dan yang lain-lain ini sehingga kemudian transparansi itu terjadi. Dan checks and balances itu tidak hanya berlangsung antara eksekutif dan legislatif, tetapi antara eksekutif legislatif dan juga melibatkan yang dikatakan tadi partisipasi masyarakat sipil atau partisipasi publik. Nah, ini baru kita bicara tentang bagaimana membangun demokrasi yang sehat, membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang memang prima. Awalnya mungkin harus tertatih-tatih dulu, tapi layaknya anak kecil begitu ya, belajar berjalan nanti bisa berlari. Semoga saja ini jadi lebih baik ke depannya, pelaksanaan jadi clean government begitu ya. Terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Pemirsa, Bincang Pagi masih belum usai, masih akan berlanjut bersama dengan Hariman Halid dalam segmen Bedah Editorial Media Indonesia. Silakan Iman. Baik, terima kasih Kartika Octaviana atas dialog pertama di Bincang Pagi. Sekarang kita akan lanjut di dialog kedua di segmen Bedah Editorial Media Indonesia yang pagi ini akan membahas terkait dengan macet di tol. Kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia.